Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan mengenai materi image resolution, dan ini saya akan memberikan materi yang khusus, dan ini merupakan hasil dari penelitian saya. Jadi, saya akan memperkenalkan sebuah metode untuk menghilangkan speckle noise, yaitu jenis noise yang biasanya itu ada pada gambar WSG, dan metodenya saya beri nama Hybrid Speckle Noise Reduction Method ya. Jadi gambarannya itu seperti pada gambar cover di sini ya. Jadi dari sebelumnya seperti ini, nanti akan dirubah menjadi seperti ini. Baik, jadi ini masih ke sub JPMK yang keempat ya. Yaitu nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menjabarkan beberapa teknik restorasi citra dan mampu memanfaatkan perangkat lunak citra untuk menyelesaikan permasalahan restorasi citra yang diberikan. Di sini saya akan membagi pembahasannya menjadi beberapa subtopik, yaitu yang pertama apa itu speckle noise, kemudian nanti beberapa metode yang mendukung, yaitu multi-resolusi methods, anisotropic diffusion method, lalu bilateral filtering, dan hybrid method. Ya, ini yang terakhir, dan nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana mengevaluasi performa dari metode-metode resolusi yang mulai dari pertemuan sebelumnya sampai dengan pertemuan ini, itu kita akan bahas. Baik, kita masuk sekarang ke metode Hybrid Speckle Noise Reduction Method. Jadi tujuannya itu adalah menghilangkan speckle noise dan dengan tetap mempertahankan detil dari gambar. Tujuannya kenapa harus tetap mempertahankan detil dari gambar? Karena nanti itu akan mempengaruhi tahapan selanjutnya, yaitu biasanya diikuti dengan tahapan segmentasi image. Di mana tahapan segmentasi image itu adalah tahapan yang mengekstraksi detil dari gambar. Sehingga kalau di dalam menghilangkan noise itu ya, detil dari gambarnya itu hilang, maka hasil segmentasinya juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Oke ya, itu tujuan kenapa saya mengusulkan metode ini. Jadi apa itu speckle noise? Jadi speckle noise itu adalah sebuah fenomena yang menyertai semua modalitas pencitraan koheren. Jadi seperti USG yang menggunakan ultrasound ya, suara ya, di mana gambar dihasilkan oleh gema ya, dari sebuah gelombang yang ditransmisikan yang berasal dari objek heterogen, objeknya heterogen. Jadi bentuknya seperti apa sih speckle noise itu? Dia bentuknya seperti garis-garis tapi rapat ya. Ini jadi garis-garis. Jadi bentuknya itu garis-garis kecil-kecil dan rapat. Jadi dikatakan bola butiran. Butirannya tapi butirannya tidak bukan yang bentuknya seperti noise salt and pepper, bukan. Tapi dia sangat lembut ya, yang bervariasi dan bergantung pada jenis jaringan biologinya. Kenapa perlu direduksi gitu ya? Kenapa noise ini, speckle noise ini perlu direduksi? Biasanya isi dari noise itu lebih kuat dari struktur mikro yang dalam parenkrim jaringan, sehingga nanti akan mempersulit ya atau mengurangi visibilitas pada dan bagian jaringan yang ingin kita selidiki, ingin kita amati ataupun ingin
kita analisis pada tahap-tahap berikutnya. Sehingga tantangan utama dalam reduksi speckle noise ini adalah bagaimana menyaring isi noise tanpa mempengaruhi struktur mikro dan tepinya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa metode reduksi noise ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu metode yang berbasis spasial, yaitu linear filtering, itu yang kemarin ada beberapa metode yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada metode yang disebut dengan non-linear filtering, dan ada metode yang termasuk di dalam spatial filtering, itu adalah anisotropic diffusion. Lalu ada metode multiresolusi, dan yang saya usulkan adalah metode hybrid. Berarti metode hybrid ini menggabungkan antara spatial filtering dan multiresolusi. Nah, karena menggabungkan, maka kita harus pahami satu persatu apa itu multiresolusi, kemudian jenis spatial filtering yang saya gabungkan dengan multiresolusi adalah anisotropic diffusion. Metode multiresolusi ini adalah metode yang membagi sinyal gambar ke dalam resolusi yang berbeda. Resolusi yang berbeda. Jadi gambar yang asli ini ya, besar, ini kemudian dipecah-pecah, ya namanya juga didekomposisi ya, dipecah. Jadi ini diperkecil resolusi spasialnya menjadi setengahnya untuk yang gambar ininya, sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, tapi ditambah dengan ini disebut dengan subband aproksimasi, karena ini adalah hasil dari aproksimasi ya, dan subband yang merupakan detil arah X, arah Y, jadi ini ada arah X, sumbu dia mengambil arah yang horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi detil yang menunjukkan arah garis dari gambarnya itu disaring, ini yang kita sebut dengan detil ya. Ini sehingga sinyal dari noise itu dapat mudah dibedakan. Jadi artinya dengan seperti ini, itu biasanya noise itu adalah bagian yang terdapat pada detil ya. Jadi pada bagian ini kemungkinan ada noise. Oke ya. Nah, dengan memisahkan seperti ini ya, kita tidak perlu melakukan proses terhadap bagian yang informasi gambarnya, tapi cukup kita ambil di bagian yang detailnya saja. Kita memproses, mereduksi noise-nya hanya di bagian detailnya saja. Semakin dan proses multiresolusi ini bisa dilakukan secara berulang. Artinya bahwa yang gambar asli ini kita perkecil setengahnya menjadi seperti ini, kemudian ini juga bisa diperkecil lagi sehingga hasilnya di sini juga akan mendapatkan detailnya lagi gitu ya. Kemudian ini juga masih bisa diperkecil lagi. Nah, ini kita sebut dengan level ya. Jadi ini level 1, kita dapatkan satu pembagian pertama. Level 2 itu berarti yang bagian aproksimasi ini dibagi lagi gitu ya. Sehingga ini kita sebut dengan level 2, dan yang di sini adalah level 3. Nah, proses multiresolusi itu digunakan dengan fungsi yang disebut dengan wavelet ya. Di mana dalam proses wavelet ini, prosesnya itu dilakukan dua tahap ya. Jadi tahap pertama itu disebut dengan tahap analisis. Tahap analisis
ini untuk menghasilkan gambar yang ini tadi, gambar pecahannya ini ya, gambar pecah ini. Jadi dari satu besar ini menjadi yang separuhnya, kemudian ada detailnya. Ini kita sebut dengan analisis. Nah, prosesnya dengan menggunakan transformasi yang disebut dengan transformasi wavelet. Jadi gambar kemudian difilter di sini, filter ya. Filter kalau kalian sudah mengenal yang namanya low pass filter dan high pass filter ya. Low pass filter kan tujuannya untuk mendapatkan gambar asli yang smooth, sedangkan high pass filter itu adalah tepi kan ya. Nah ini. Jadi gambar itu diproses dengan menggunakan low pass filter dan high pass filter. Nah, kemudian di-reduce. Jadi apa ya, ukurannya dikurangi setengahnya. Diturunkan setengahnya ya. Diturunkan setengahnya. Kemudian ini juga, jadi ini diturunkan setengahnya. Kemudian di-filter lagi dengan menggunakan low pass filter ya. Low pass filter. Jadi gambar asli difilter dengan low pass, kemudian diturunkan, lalu diproses dengan low pass lagi. Seperti itu. Nah, gambar yang diproses dengan low pass kemudian diikuti dengan low pass lagi, inilah yang menghasilkan gambar aproksimasi. Gambar aproksimasi itu gambar yang ini. Ini adalah gambar aproksimasi. Kemudian di bagian ini berarti ada 2 tahap proses filteringnya di sini. Lalu selanjutnya yang low pass lagi juga kemudian difilter lagi. Jadi di sini difilter low dan di sini filter high gitu. Selain difilter low juga difilter high juga. Nah, low high ini kita sebut dengan filternya, gambarnya adalah low high. Low high ya. Kemudian yang high ini juga difilter lagi sekali lagi dengan low dan high. Jadi nanti hasilnya jadi 4 kan? Low low, low high, high low, dan high high. Nah, high high ini adalah yang diagonal. Ya. Low high, ini low low, low high, high low, dan high high. Ya, jadi 2 kali filter. Seperti ini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, kenapa kita membagi seperti ini? Ini akan mempermudah menghilangkan noise-nya. Jadi yang dihilangkan noise-nya cukup yang di bagian detil saja. Yang ini tidak perlu diproses. Jadi ini ya. Nah, jadi di bagian yang low high, high low, dan high high itu dilakukan proses thresholding di sini untuk menghilangkan noise, menurunkan noise. Ya, jadi prosesnya thresholding. Nanti akan saya jelaskan berikutnya proses thresholdingnya seperti apa. Nah, kemudian hasilnya ini nanti untuk melihat hasil gambarnya itu, ini maka nanti akan dikembalikan ke gambar hasilnya. Hasil dari proses menghilangkan noise-nya. Jadi menghilangkan noise-nya. Yang proses kebalikannya, jadi mengembalikan setelah diproses ini kita kembalikan lagi ke gambar asli, sama seperti transformasi Fourier ya. Karena ini memang wavelet ini pun juga model yang kita sebut dengan frekuensi. Oke. Jadi proses denoisingnya dilakukan, kemudian dikembalikan lagi ke gambar asli. Prosesnya dibalik, proses kebalikannya disebut dengan proses sintesis atau sintesis ya. Dengan transformasinya adalah transformasi kebalikan dari wavelet atau kita sebut dengan inverse wavelet transform.
Nah, jadi kalau kebalikannya sama, jadi ini kalau sebelumnya diturunkan, ini dinaikkan. Dinaikkan 2 kalinya, kemudian diproses dengan low. Nah, yang di sini low, sebelumnya low jadi tetap low, kemudian yang sebelumnya high juga high. Kemudian di sini low, diproses lagi dengan low, ini juga diproses lagi dengan high. Tapi di sini dia dinaikkan, ya. Kalau sebelumnya dibagi setengah, dibagi 2, arah X maupun arah Y-nya, maka kemudian dia akan dinaikkan 2 kalinya. Jadi yang dimaksud di sini 2 kali ini artinya prosesnya itu adalah baris dulu gitu ya. Baris, baris, jadi barisnya dibagi dulu gitu ya, dibagi, lalu difilter, kemudian kolomnya diturunkan. Kebalikannya juga gitu, kolomnya dinaikkan dulu, kemudian baru barisnya dinaikkan. Jadi prosesnya 2 kali. 2 kalinya ini karena prosesnya dimulai dari proses untuk baris, kemudian diikuti dengan proses untuk kolom. Jadi contoh hasil dekomposisi wavelet pada gambar uh, uh, phantom ya. Jadi di sini diberi noise ini. Ini hasilnya. Ini adalah aproksimasi yang difilter dengan low low ya, low low kemudian low, kemudian ini low high, high low dan high. Baik, tadi saya katakan bahwa proses di sini ini ada proses untuk mereduksi noise. Yang direduksi adalah detilnya saja. Metodenya disebut dengan thresholding di sini, wavelet thresholding. Jadi tujuannya adalah menghilangkan koefisien wavelet pada subband detail yang nilainya lebih rendah dari nilai ambang tertentu. Jadi tinggal kita tentukan berapa nilai ambangnya, maka semua nilai dari koefisien wavelet yang lebih kecil dari batas ambangnya itu dihilangkan, direduce. Sama seperti filtering ya, filtering yang kemarin. Ya, proses ini berdampak pada reduksi noise tanpa mempengaruhi fitur penting lainnya pada gambar. Nah, ada 2 metode thresholding yang bisa diterapkan, soft thresholding dan hard thresholding. Nah, di sini kita menggunakan soft thresholding, ya, di mana koefisien wavelet yang lebih kecil dari nilai ambang diatur menjadi 0, artinya dinolkan. Ya. Jadi yang lebih kecil dari thresholdnya, nilai thresholdnya dinolkan. Jika tidak, koefisiennya dikurangi dari nilai ambang, jadi diperkecil. Itu adalah prosedur soft thresholding ya. Jadi ini koefisien nilai yang baru, dia akan bernilai 0 jika ya, nilainya itu kurang dari nilai threshold. Kemudian kalau dia lebih, nah, maka dia dikurangkan. Ya, tapi kalau nilai thresholdnya negatif, itu ditambah. Nah, nilai ambang T-nya ini uh, bisa kita tentukan secara manual atau kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya itu sama dengan median dari nilai ambang, nilai wavelet koefisien, dipilih mediannya berapa, lalu dibagi 0,6745. Ini metodenya diperkirakan dengan menggunakan metode penyusutan bivariat. Nah, ini contoh hasil proses wavelet thresholding, ini sebelumnya. Lalu ini hasil wavelet thresholding. Kelemahan dari multiresolusi, dia hasilnya sangat tergantung pada teknik thresholding yang digunakan.
Dan juga untuk multiresolusi wavelet ini juga tergantung pada jenis model wavelet yang dipilih. Jadi jenis model sinyalnya. Baik, itu tadi multiresolusi. Sekarang kita akan melihat kembali spatial filtering yang kemarin sudah saya jelaskan. Ada mean filtering, order statistic filtering, kemudian ada adaptif ya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah metode anisotropic diffusion. Metode anisotropic diffusion ini juga bentuknya bisa dikatakan dia tidak linear ya, non-linear, di mana proses ide kunci di balik difusi anisotropik ini adalah menetapkan sebuah kendala constraint adaptive filtering pada proses denoising. Artinya pemerataan itu dilakukan di daerah yang homogen saja dan dia mencegah melintasi batas-batas tepi gitu ya. Jadi sama seperti metode yang saya perkenalkan di lokal histogram gitu ya, di mana di situ dia melakukan pengecekan di setiap daerah untuk apakah ini perlu dilakukan pemerataan atau tidak, atau melakukan reduksi atau tidak. Nah ini, di mana di dalam difusi anisotropik ini, dia hanya melakukan di daerah yang homogen, artinya di daerah yang kemungkinannya itu adalah background, kemudian daerah yang smooth gitu ya. Bisa jadi di situ ada sedikit atau detil yang tidak ada detil di dalamnya. Dan dia tidak akan melintasi tepi atau batas. Sehingga nanti memang salah satu kelemahannya di daerah tepi yang terlalu sempit, noise-nya tidak akan hilang. Itu kalau menggunakan anisotropic diffusion. Metode difusi anisotropik ini menggunakan pendekatan persamaan diferensial parsial. Jadi kalau kalian di semester 2 mendapatkan matematika, komputasi, mungkin kalian pernah mendengar istilah persamaan diferensial parsial, di mana dirumuskan turunan dari sebuah fungsi I, J terhadap N, itu sama dengan difference dari fungsi C yang punya parameter X, Y, Z, T dikalikan dengan gradien dari fungsi F. Dan bisa dirumuskan, dituliskan seperti ini. Di mana N-nya adalah jumlah iterasi, ya ini. Kemudian F, I, J adalah gambar citra asli. Lalu C, X, Y, Z, T merupakan koefisien difusi untuk arah horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi X, Y, Z ini adalah menunjukkan arah. X horizontal, vertikal, Z ini adalah diagonal. T-nya itu adalah menunjukkan iterasi yang keberapa. Jadi anisotropic diffusion ini dilakukan secara berulang. Nah, koefisien difusi ini yang kemudian ditentukan. Ya, koefisien difusinya ini kita tentukan. Jadi C fungsi ini ada dua jenis yang bisa kita tetapkan, yaitu fungsi kita sebut dengan persamaan fungsi difusi pertama dan fungsi difusi kedua. Fungsi difusi pertama ini digunakan untuk meningkatkan area kontras yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang lebih rendah. Jadi kalau dia di daerah yang
kekontrasannya itu lebih tinggi, maka kita ingin meningkatkan ya, maksud saya, misalkan kita ingin meningkatkan kekontrasan di area ya, maka kita menggunakan jenis fungsi difusi yang ini. Sedangkan untuk fungsi difusi kedua, jika kita ingin menggunakannya untuk menghaluskan area yang lebih luas, atau untuk menjadikan area itu menjadi lebih halus, ya. Yang satu untuk meningkatkan kekontrasan, yang satu untuk lebih menghaluskan atau menghilangkan noise. Kita menggunakan jenis fungsi difusi yang kedua. Di sini ada variabel K, di mana K ini menunjukkan gradient threshold untuk mengontrol kemiringan atau konduksinya. Nah, di dalam metode speckle anisotropic diffusion ini, nilai K ini dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata intensitas dari area homogen yang dipilih. Jadi, kita bisa menentukan, misalkan di dalam satu area, saya pilih satu daerah yang homogen, gitu ya. Kemudian saya hitung rata-ratanya, maka itu akan bisa digunakan untuk mendapatkan nilai K. Kemudian pada setiap langkah, ya, dilakukan proses perbaruan, update fungsi PDE-nya. Di sini nilai yang baru itu sama dengan nilai yang sebelumnya, ditambah dengan gradien T, ya, ini perubahan ya, perubahan dari fungsi waktu ya, atau kita sebut di sini adalah konstanta integral fungsi perubahan, atau kalau di algoritma learning itu kita sebut dengan laju perubahan atau learning rate ya, di mana dia merupakan konstanta yang nilainya kecil sekali. Kalau bisa antara 0 sampai dengan 1/7, boleh lebih dari 1/7. Nah, dikalikan dengan fungsi C-nya tadi. Nah, tergantung fungsi C-nya yang mau digunakan yang mana. Ini contoh hasil proses ya, dari anisotropic diffusion. Jadi pertama gambar itu dilakukan proses mendapatkan gradien. Ya. Mendapatkan gradien kan sama saja kita menerapkan fungsi seperti ini ya. Gradien arah X ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ada 4. Ya. Ini bisa kalian ingat kembali pada saat saya menjelaskan mengenai sharpening filter, yang salah satunya adalah ada fungsi gradien di situ. Nah, ini kemudian ini adalah chain-nya, hasil chain-nya dari df ya, ditambah dengan yang gitu ya, jadi fungsi C-nya. Ya, kemudian di diffusion ya, diferensialkan dengan fungsi diferensial hingga menjadi seperti ini. Kemudian nanti hasil barunya itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini sebelumnya, ini setelah dilakukan proses diffusion, anisotropic diffusion. Kelemahan dari anisotropic diffusion, jadi meskipun metode anisotropic diffusion atau SRAT ini adalah singkatan dari speckle reduction
anisotropic diffusion. Ini mampu menghilangkan noise dan tetap mempertahankan tepi. Namun daerah tepi yang kekontrasannya rendah itu akan tetap mengalami pengaburan dengan speckle yang tetap muncul di daerah yang intensitasnya tinggi ini. Yang tadi saya katakan di daerah garisnya, dekat garis ini noise-nya malah sulit untuk hilang. Ini ya. Oke, berikutnya yang saya gunakan juga dalam metode ini itu adalah bilateral filtering ya. Ini filtering di mana dia tipenya non-linear, di mana filter ini mengimplementasikan rata-rata intensitas gambar di jendela ketetanggaan mirip seperti Gaussian filter. Untuk mempertahankan tepi selama proses penghalusan atau smoothing, metode bilateral ini akan menghitung difference, ya, perbedaan di dalam intensitas piksel dengan piksel tetangganya. Jadi di dalam sebuah jendela ketetanggaan itu, dia menghitung difference-nya, perbedaan. Different antara nilai intensitas pikselnya di pusat dengan piksel-piksel tetangganya. Nah, ini adalah fungsi dari bilateral filtering. 1/C jumlahan N ini adalah jendela ketetanggaan ya. Jadi kalau 3x3 ya 3x3 ukurannya. Kemudian ini adalah fungsi Gaussian yang inputnya adalah besaran dari selisih antara Q dan P. P itu adalah Q itu adalah satu daerah ya, satu daerah. Nah, jendela ketetanggaan tersebut. Kemudian dikalikan dengan Gaussian, fungsi Gaussian dengan inputnya adalah nilai I pada posisi Q dengan nilai I dari posisi P. Ini yang dimaksud tadi, selisih ya, selisih piksel-piksel dengan piksel-piksel tetangganya. Dikalikan dengan I Q. Q itu kita hitung. Ya. Jadi di mana IP adalah citra input dan P adalah jendela, ada pusatnya P, sedangkan Qn adalah piksel lain dalam jendela tersebut. Fungsi Gaussian ya, dengan standar deviasi tertentu, di mana di sini ada dua ya, standar deviasinya ada dua. Yang fungsi Gaussian pertama, ini standar deviasinya adalah tau D, kemudian yang di sini tau R. Dua ini berbeda ya, ini berbeda. Ini merupakan parameter yang mengontrol sejumlah filtering ya. Dan C itu merupakan konstanta untuk normalisasi. Ini boleh kita tetapkan sama dengan 1 saja. Gitu ya. Jadi ini kalau 1 ya 1 berarti tidak berpengaruh. Ini perbedaan antara hasil bilateral filtering dengan Gaussian filtering. Ini adalah hasil dari bilateral filtering. Ini adalah Gaussian filtering dengan ukuran yang sama. Kita bisa lihat Gaussian filtering menjadi lebih blur. Tepinya juga lebih blurring dibandingkan dengan bilateral filtering. Ini bentuk fungsinya tadi ya. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan metode hybrid speckle noise reduction filter yang saya usulkan, di mana dia menggabungkan antara anisotropic diffusion, wavelet, kemudian juga bilateral filtering. Nah ini, jadi prosesnya seperti ini. Ini gambar input yang citra bernoise tadi ya. Itu mula-mula diproses dengan wavelet transform, sehingga menghasilkan 4 gambar dekomposisi kan, yaitu LL, LH, HL, dan HH. Nah,
Kalau yang tadi sama prosesnya, yang bagian detil ini dilakukan proses wavelet thresholding. Namun yang bagian bilateral filtering, yang bagian aproksimasi atau hasil dari low filter ini difilter dengan menggunakan bilateral filtering. Kalau sebelumnya kan tidak dibiarkan, ya. Ini difilter dengan bilateral filtering. Nah, ada satu lagi tambahan. Jadi bagian high, ini bagian yang high, bagian yang detail, ini ditambah setelah diproses dengan wavelet thresholding, dia ditambah lagi dengan anisotropic diffusion filter. Ya, memang lebih panjang ya, lebih banyak prosesnya, dan ini memang lebih lama. Nah, ini adalah hasilnya kita bisa lihat ini noise-nya cenderung hilang ya, tapi pinggirnya dia tetap terlihat. Oke. Nah, kemudian hasilnya kemudian dikembalikan lagi ke gambar asli, yaitu dengan menggabungkan dan diproses dengan inverse discrete wavelet transform. Ya, inverse-nya. Sehingga gambarnya menjadi denoise. Nah, hanya proses ini dilakukan sebanyak 3 level ya. Jadi nggak satu kali seperti ini, tapi 3 level. Karena kan di komposisi wavelet itu bisa dilakukan beberapa level, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dilakukan 3 level. Berulang sebanyak 3 level. Nah, ini ada beberapa parameter yang perlu di-set ya. Hasil ini sudah berdasarkan percobaan. Ini adalah hasil yang terbaik. Jadi saya sudah melakukan percobaan untuk mendapatkan parameter-parameternya. Jadi yang pertama ukuran window untuk filternya, ini yang paling bagus adalah 5x5. Lebih besar, dia akan menyebabkan gambarnya menjadi lebih blur. Kemudian standar deviasinya, ini ada 2 kan, D sama R ya. Ini dihitung 3, sedangkan yang R-nya itu adalah 7 kali ini noise-nya, noise standard deviation. Lalu step size-nya ini kita menggunakan 0,1 yang tadi, atau lajunya tadi ya. Kemudian iterasinya, banyaknya iterasi ada 50. Lalu gradient threshold K-nya di set 5. Nah, ini diffusion equation-nya, ini yang tadi diffusion equation itu yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan yang 1. Jadi lebih menghasilkan gambar untuk meningkatkan kekontrasan. Ini equation 1 ini, bukan 11 ya. Kemudian tipe dari wavelet-nya itu saya menggunakan DB8, Dow basis 8. Kemudian jumlah dekomposisi levelnya ada 3. Baik, itu. Kemudian sebelum saya menunjukkan hasilnya, di sini untuk menguji kinerja dari metode reduksi noise, ini ada 4 pengukuran ya yang saya gunakan. Yang pertama adalah root mean square error, RMSE. Apa itu mean square error? Mean square error adalah ukuran rata-rata error yang diperoleh dari kuadrat perbedaan rata-rata antara nilai intensitas dari gambar asli dengan gambar hasil restorasi. Jadi tinggal diselisihkan gitu ya, nilai gray levelnya di satu tempat, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan ukuran pikselnya, M kali ya, garis kali.
Kemudian untuk yang peak signal to ratio, noise ratio, ya. Ini adalah ukuran dari rasio nilai maksimum tingkat keabuan dalam gambar dan perbedaan antara nilai keabuan pada gambar hasil restorasi dengan nilai tingkat keabuan pada gambar asli. Di mana nilai PSNR ini dia semakin besar justru semakin baik. Kalau yang MSE ini dia semakin kecil semakin baik. Namanya juga error ya. Error semakin kecil semakin baik. Nah, rumusnya di sini menggunakan logaritma yaitu 10 kali log 10. Jadi base-nya adalah 10. Maksimum I itu adalah nilai maksimum dari ini tadi. Nilai maksimum tingkat keabuan pada gambar. Ya, dikuadratkan dibagi dengan MSE. Jadi PSNR kita harus menghitung MSE dulu. Oh ya, yang tadi belum ya. Nah ini yang kita pakai RMSE. Jadi MSE lalu diakarkan itu menjadi RMSE. Nah metode yang ketiga itu metode kinerja ya, untuk pengukuran kinerja yang ketiga itu adalah MSSIM. SSIM itu singkatan dari Structural Similarity Index Measure. Ini diusulkan oleh Wang dan kawan-kawan tahun 2004. Ini merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil restorasi citra yang sesuai dengan persepsi visual manusia. Di mana dia menggabungkan 3 faktor umum, yaitu faktor kehilangan korelasi, faktor terjadinya distorsi pencahayaan, dan terjadinya distorsi kontras atau kontras distortion. Nah, Mean Structural Similarity Index Measure MSSIM itu adalah rata-rata nilai SSIM antara dua gambar. Misalkan gambar referensi dan gambar yang di restorasi. Nilai MSSIM itu antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai, semakin dekat dengan 1, maka kualitas gambarnya dianggap sama. Jadi kalau nilainya 1 ya berarti dia sama. Sama seperti gambar asli. Nah, rumus dari indeks SSIM ini dirumuskan seperti ini. L, kemudian C, dan S. L ini untuk pengukuran luminance, kemudian C itu adalah correlation, S itu adalah kontras ya. Structural itu sama dengan kontras. Nah, S sendiri, L-nya nih masing-masing ini, L-nya, luminance-nya dihitung dari 2 kali mu X mu Y. Ini rata-rata ya, ditambah dengan C1. C1-nya apa? C1-nya adalah ini. KI dikalikan L. L itu adalah rentang dinamis dari nilai-nilai piksel, sedangkan KI adalah sebuah konstanta yang kecil sekali. Nah, ini juga untuk C-nya seperti ini, sedangkan untuk S-nya rumusnya seperti ini. Dalam praktek yang digunakan itu adalah MSSIM. Min ya, Min SSIM. Untuk mengevaluasi kualitas citra secara keseluruhan. Ya, rumusnya untuk MSSIM adalah seperti ini. Jadi SSIM dihitung, kemudian dijumlahkan semua, dibagi dengan total. Ya. Dan pengukuran yang berikutnya itu adalah Pratt's Figure of Merit, atau kita sebut juga dengan Pratt's Form.
Platform itu adalah pengukuran untuk membandingkan kinerja pelestarian tepi. Maksudnya ini pelestarian itu ini ya, jadi tepinya itu nggak hilang pada skema pengurangan noise yang berbeda. Nah, hasilnya ini dia bergantung pada metode deteksi tepi. Jadi yang dibandingkan itu adalah hasil deteksi tepi antara gambar asli dicari deteksi tepinya, kemudian eh, gambar yang hasil restorasi itu juga dicari deteksi tepinya. Nah, di sini kita menggunakan Kenny Edge Detector. Perbandingannya, diukurnya digunakan formula seperti ini. Jadi 1/, maksimum antara jumlah piksel tepi yang terdeteksi. Jadi titik-titik tepinya itu dihitung jumlahnya berapa. Lalu jumlah ideal itu maksudnya jumlah dari gambarnya yang asli. Lalu dikalikan dengan jumlahan 1 sampai dengan N, berarti jumlah piksel tepi yang terdeteksi. 1/1 plus D. D itu jarak Euklidian antara piksel yang terdeteksi dengan piksel tepi yang terdekat. Piksel tepi ideal terdekat. Ya. Dan alfa adalah konstanta yang diset dengan nilai 1/9. Nah, dalam pengujiannya di sini kita menggunakan gambar seperti ini. Ya, gambar yang dibuat ya, ini gambar yang dibuat. Kita sebut dengan gambar phantom. Lalu diberi noise speckle. Ya, kita memberikan noise speckle di sini. Ini yang ini setelah diberi noise speckle. Nah, kemudian diproses dengan berbagai macam metode. Yang pertama Lee filter, frost filter, shock filter, bilateral filter, anisotropic diffusion, SRAT, kemudian discrete wavelet transform, multi-resolution, dan yang terakhir metode yang saya usulkan yang disebut dengan hybrid. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia cenderung smooth ya, Lee, kemudian yang F itu SRAT, ini juga cenderung dia turun. Nah, kalau di sini bisa dilihat gambarnya relatif lebih bagus secara visual ya. Nah, bagaimana untuk pengukuran platformnya? Ini kita bisa lihat hasil deteksi tepinya. Ini hasil deteksi tepi dari gambar asli, kemudian ini secara berturut-turut. Yang paling mendekati gambar asli itu adalah A, B, F, dan ini propose metodenya. Metode yang kita gunakan, yaitu metode hybrid. Nah, ini hasil pengukurannya tadi masing-masing, yaitu menggunakan RMSE, PSNR, SSIM, platform. Nah, bisa dilihat secara untuk RMSE itu yang paling bagus, yang paling kecil kan, itu 11,776 itu ternyata miliknya bilateral filter. Hanya di sini metode hybrid yang saya usulkan ini tidak terlalu jauh ya. Nomor 2, 12,561. Lalu disusul anisotropic diffusion. Kemudian PSNR-nya ini yang paling bagus juga bilateral 29,721, sedangkan metode yang saya usulkan atau metode hybrid ini 29,160. Tidak terlalu jauh juga ya. Nomor 2 juga. Tapi dari sisi MSSIM, dari sisi visualnya, jadi MSSIM saya ulangi lagi, itu adalah metode untuk mengukur kualitas yang sesuai dengan persepsi visual manusia. Berarti yang mendekati visual manusia ya. Itu
Hasilnya di sini paling tinggi, ya, metode yang saya usulkan paling tinggi yaitu 0,903. Ya, karena secara visual dia bagus, ya. Lalu dari sisi pemeliharaan tepinya, ukuran platformnya ini yang paling tinggi juga, yaitu 93,027. Ya. Oke, yang tertinggi kedua adalah frost. Frost, kalau dilihat frost itu yang B. B. Ya, kemudian yang ketiga adalah Lee filter, ini Lee filter, baru kemudian F, baru kemudian F. Pesannya adalah 82,1. Ini kemudian apa sih kelebihan dari metode ini? Kita bisa lihat dengan menambahkan metode anisotropic diffusion pada subband detail wavelet, ternyata dia mampu menghilangkan noise tanpa menyurutkan tepi. Ini contohnya, ya. Ini bagian detail sebelum diproses dengan anisotropic diffusion. Nah, ini setelah dilakukan proses dengan anisotropic diffusion. Jadi, yang daerah tengah ini bintik-bintik-bintik ini dia hilang, tapi bagian tepinya ini bagian yang dia menjadi detail gitu, ya, dia tidak hilang, tetap dipertahankan. Ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu berjudul Hybrid Speckle Noise Reduction Method for Abdominal Circumference Segmentation of Fetal Ultrasound Images. Ini sudah saya publikasikan dan sudah publish pada tahun 2018 pada jurnal International Journal of Electrical and Computer Engineering. Terima kasih. Ini adalah akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan membahas topik yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.